Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Iskemel Editon 191011060047. Nah, pada saat ini saya akan presentasikan hasil kerja saya dari tugas mata kuliah perancangan antarmuka jaringan. Nah, di sini apa itu interaksi manusia komputer? Interaksi manusia komputer atau human computer interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi, komputer, dan interaksi antar manusia dan komputer. IMK sendiri bertujuan untuk merancang sistem yang dapat digunakan, yang berkaitan dengan pengguna akhir. Misalnya pada bidang bisnis, orang-orang dapat menggunakannya dengan atau untuk membantu pekerjaan ataupun menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana IMK berkontribusi untuk membangun suatu aplikasi yang ideal? Ya, yang pertama di sini ada berguna. Tentunya ketika mendesain suatu sistem atau aplikasi yang ideal, tentunya sistem atau aplikasi tersebut harus berguna. Nah, contohnya aplikasi itu berguna untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah atau perhitungan-perhitungan matematis atau menyelesaikan sebuah pekerjaan yang rumit atau semacamnya. Dan yang kedua di sini ada dapat digunakan. Ya, tentunya ketika membuat suatu sistem atau aplikasi tentunya harus dapat digunakan. Nah, dapat digunakan, mudah digunakan, dan alami tanpa bahaya kesalahan. Nah, yang berikutnya adalah telah digunakan. Nah, beberapa aplikasi atau beberapa sistem ketika sudah digunakan atau telah digunakan tentunya membuat orang ingin menggunakannya atau menarik dan menyenangkan. Nah, di sini ada faktor-faktor dalam IMK. Yang pertama ada faktor manusia, komputer, dan interaksi. Nah, kita akan masuk ke faktor manusia. Faktor manusia, model human processor adalah penyederhanaan dari interaksi manusia dengan komputer yang terbagi menjadi yang pertama di sini ada sistem persepsi yang menangani sensor stimulus dari dunia luar. Yang kedua sistem motorik yang menangani aksi. Yang ketiga sistem kognitif, aktivitas intelektual seperti berpikir, mengingat atau beralasan, yaitu menghubungkan sistem persepsi dengan sistem motorik. Masuk ke yang kedua, yang berikutnya, faktor komputer. Faktor komputer sini ada beberapa, yaitu input device. Input device sendiri terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, scanner, dan masih ada beberapa input device yang lain. Yang berikutnya ada output device. Output device sendiri terdiri dari monitor, mobile device, dan juga printer. Masih ada juga output device yang lainnya. Yang berikutnya adalah sistem device. Sistem device sendiri terdiri dari memori, prosesor, dan juga network. Nah, berikutnya ada faktor interaksi. Faktor interaksi sendiri terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, membentuk maksud. Yang ketiga, menentukan urutan aksi. Yang berikutnya, pelaksanaan tindakan, penerimaan kondisi sistem, menafsirkan kondisi, mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Nah, di sini terdapat juga sebuah perancangan. Nah, apa yang dimaksud dengan perancangan atau desain? Definisi sederhana perancangan adalah mencapai beberapa tujuan dalam batasan-batasan tertentu. Tujuan dari perancangan. Yang pertama, seperti yang bisa kita lihat di sini, yaitu adalah tujuan atau goal. Nah, tujuan atau goal. Apa tujuan dari perancangan? Nah, tujuan dari perancangan sistem ini apa? Tujuan dari perancangan aplikasi ini apa? Jadi kita harus mengetahui.
untuk siapa aplikasi atau sistem ini dibuat, mengapa pengguna menginginkannya. Nah, di beberapa kasus tertentu, para pembuat aplikasi atau pembuat sistem diberikan sebuah tugas untuk membuat satu aplikasi atau sistem. Nah, di sini kita harus mengerti mengapa pengguna menginginkannya. Yang kedua ada kendala atau constraint. Kendala di sini terdiri dari bahan apa yang digunakan, standar apa yang diadopsi, berapa biaya yang didapat, berapa waktu untuk mengembangkannya, apakah ada masalah dalam kesehatan dan keselamatan. Nah, di sini pada poin-poin dalam kendala sini tentunya sangat bersangkutan dengan kendala yang dimana ketika kita membuat suatu sistem atau aplikasi. Yang berikutnya adalah pertukaran kondisi atau trade-off. Nah, di dalam trade-off di sini terdiri dari memilih tujuan atau kendala sehingga kebutuhan pengguna dapat dipenuhi. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata atau penulisan. Terima kasih.